Gibran hadiri acara gladi bersih pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Ya, pada hari ini di mana 19 Oktober 2019 menjelang pelantikan, besok pada tanggal 20 Oktober Gibran hadir di dalam acara gladi bersih pelantikan. Tentu saja membuat para pembenci sakit hati dan semakin parah. Mas Gibran. Inilah detik-detik Gibran mendatangi gedung DPR RI, gedung DPR MPR, di mana dalam merupakan pelantikan. Nah, ini Ketua MPR, ada Pak Bambang Pacul yang akan memimpin sidang, di mana Pak Ketua MPR-nya dari Gerindra ya. Luar biasa. Mas Gibran melihat persiapan di mana terjadi gladi bersih untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Lalu bagaimana tanggapan Gibran terkait daripada persiapan pelantikan ini, di mana Gibran menghadiri gladi bersih pelantikan dirinya? Terima kasih Pak Ketua. Ya, sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Doakan semoga semuanya lancar nanti. Mas Gibran tadi pas datang Pak Bambang Pacul sempat membisikkan sesuatu, apa maksudnya dibisikin? Bisa ditanyakan langsung ke beliau. Udah lama nggak ketemu. Sekarang dari SIL ke Kertanegara nggak Mas Gibran? Langsung ke Kertanegara nggak Mas Gibran? Ya nanti lihat dulu. Kan masih menerima Pak Ketua dulu, ya. Tapi kalau pakaiin Pak Prabowo. Ya kalau susunan menteri dan lain-lain, sekali lagi saya serahkan ke Pak Presiden terpilih. Saya sudah mendapatkan sedikit bocoran waktu kemarin makan siang, dan sekali lagi kita hormati pilihan dari Pak Presiden. Itulah jawaban Gibran ketika ditanya wartawan mengenai persiapan di dalam pelantikan dirinya pada 20 Oktober besok. Tentu saja dengan pelantikan Gibran besok menjadikan Dr. Tifa yang begitu sangat pandai sekali di dalam mencari-cari kesalahan Gibran menjadi tambah kejang-kejang dan tambah sakit hati. Ya, misteri ijazah Gibran SMA 5 tahun pecahkan rekor dunia. Demikianlah kata Dr. Tifa. Kita dengarkan sama-sama yuk. Salah satu paslon yang 02 nih, Gibran Rakabuming, kan berbulan-bulan, termasuk juga saya yang mempertanyakan ya. Jadi sekali lagi ini bukan soal nyinyir atau tidak, tetapi ya memang naluri seorang akademisi. Sama dengan kalau Anda lihat pernyataan dari baru-baru ini ya, salah seorang dosen ekonomi dari UI, dari Universitas Indonesia, Pak Taufik Bahaudin ya, beliau juga mempertanyakan tentang, utamanya tentang riwayat pendidikan yang bersangkutan itu di level SMA. Tolong dijelaskan. Itulah mengenai dari Dr. Tifa yang begitu sangat sakit hati tentunya dikarenakan Gibran tetap dilantik padahal dia meyakini Gibran tidak punya ijazah SMA. Begitu Mas Bro. Selain Dr. Tifa yang tidak setuju apabila Gibran dilantik, demikian juga dengan AF Saifullah Patah yang begitu sangat benci sekali dengan Gibran, tak ingin dia menjadi warganya Gibran. Menolak Gibran. Saya tak ingin saya menolak Gibran. Saya tak ingin Gibran jadi wakil presiden saya. Gibran adalah anak kandung nepotisme. Sesungguhnya ia belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai orang yang sudah cukup bekerja dan karena itu layak untuk diberi kepercayaan lebih besar. Menyangkut Gibran, tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan ia pemimpin yang layak. Wajar warga negara seperti saya menolak Gibran. Bukan sentimen pribadi. Keluarga besar saya tidak ada urusan dengan keluarga besar Jokowi. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bangsa Indonesia jauh lebih besar dari satu keluarga.
Itulah EF Saifullah Fatah yang sangat kecewa sekali dan tidak mau menerima atau menolak Gibran sebagai wakil presiden. Tentu saja dia akan menerima bila wakil presidennya adalah EF Saifullah Fatah. Tentunya dengan EF Saifullah Fatah menjadi wakil presiden, banyak orang yang suka dengan EF Saifullah Fatah dibandingkan dengan Gibran. Oleh karenanya EF mengaku dia paling cocok, pas dan paling pinter menjadi wakil presiden. Anak abah yang lain seperti ini, saya tidak kenal namanya, namun dia memang sering vokal ya, sering vokal di TikTok. Dia menolak dan mengatakan kalau Gibran tidak pantas untuk dilantik. PDIP dikabulkan, maka Gibran batal jadi wapres. Saya kira ini kabar baik ya. Banyak yang kemudian kemarin-kemarin menganggap ini hal yang sepele, tapi ternyata konstelasi berubah. Jokowi lebih cepat luntur kekuasaannya, luruh pengaruhnya, sehingga yudikatif saya kira ya, akan menjadi jauh lebih berani dibandingkan sebelum-sebelumnya. Itulah harapan anak abah yang mengatakan bahwa yudikatif harus berani dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Artinya setelah Pak Jokowi lengser, dia berharap agar Pak Jokowi diadili atau dihukum begitu ya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua BM, Badan Eksekutif Mahasiswa SI katanya ini. Kita dengarkan sama-sama, mahasiswa yang udah tua ya. Dan Gibran yang di ujung tanduk. Dan yang kedua, sekaligus memang kami memang bergiat Bang untuk menciptakan konsolidasi-konsolidasi di Jakarta khususnya menjadi sentral dengan ngebut konsolidasi bersama seluruh elemen dari tanggal Jokowi menghitung hari dan Gibran yang di ujung tanduk. Dan yang kedua, sekaligus memang kami memang bergiat Bang untuk menciptakan konsolidasi-konsolidasi di Jakarta khususnya menjadi sentral dengan ngebut konsolidasi bersama seluruh elemen dari tanggal 10 ini Bang, dari tanggal 10 sampai tanggal 20 nanti kita bakal banyak ngebuat gerakan sipil, khususnya diskusi publik, kajian-kajian kita akan merilis untuk dalam tajuk besar mengadili 10 tahun Jokowi beserta keluarganya dan menggagalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka. Oke, jadi kegiatan yang digagas oleh BEM sendiri apa dalam jangka waktu dekat? Kalau BMSI, BEM seluruh Indonesia, yang pertama adalah medium mengintegrasikan gerakan Bang. Ketika kemudian satu gerakan diledakkan di Jakarta, ini menjadi perajut Bang, bahwa Yogyakarta harus bergerak, Malang harus bergerak, Surabaya harus bergerak, Sumatera harus bergerak, Kalimantan harus bergerak. Dengan medium ini kita sambil kontak gitu. Dan yang kedua, karena kita juga punya koordinator isu, koordinator wilayah, kita juga melakukan kajian-kajian akademis Bang. Calon wapres terpilih saudara Gibran bukan calon yang pantas untuk dilantik oleh MPR. Maka di sini kami bikin spanduk, hentikan dinasti Jokowi, batalkan pelantikan Gibran. Itu latar belakangnya. Itu Raja Jawa sempat turun ya. Batalkan pelantikan Gibran. Dalam sebulan ini, insya Allah dengan aksi ini makin lama akan makin bergulir menjalar kemana-mana ke kampus-kampus besar lainnya. Kita harapkan mahasiswa dan sini juga elemen mahasiswa juga akan turun dan akan berkebar ke kampus mana saja, dari UI, dari IPB, dari Trisakti atau di Bandung, dari ITB, dari Unpad, di Jogja juga UGM. Mulailah dari sekarang, wahai teman-teman kalangan muda, kami ini alumni yang sudah punya pengalaman dari zaman Orla, zaman Orba 98. Saatnya sekarang mahasiswa angkatan 24 bikin sejarah untuk menyelamatkan republik ini dari seorang capres yang tidak pantas, seorang capres suku papa yang tidak punya kualitas sama sekali, nggak punya intelektual, punya dari kalangan IT atau dari kalangan psikiater, tak itu nonton film porno ya, nggak cocok ya. Jadi dengan ini mulainya aksi ini makin bergulir kemana-mana. Insya Allah Tuhan melindungi kita, tidak akan semua dengan damai. Karena kita sudah punya sejarah di mana pemimpin kita Pak Karno, Pak Harto mundur dengan secara damai, dan kita harapkan nanti Jokowi juga mundur. Jokowi mundur dan Gibran batal dilantikan. Jokowi dan Jokowi. Ya, batalkan Gibran. Ya. Hentikan dinasti Jokowi. Hidup dari kacamata, ada nggak kacamata? Ya. Ada, tapi yang ijazahnya asli. Iya. Hidup saya. Oke.
ada yang menamai. Oh, ini ada tidak? Kita 10 tahun udah muak dengan kezaliman ini. Kita mulai sekarang perlawanan kita. Jangan mudah kita dinamobokan, ditakut-takuti. Nggak ada lagi kita. Silakan dari Bang Ishak dari alumni UI. Sebetulnya sudah cukup dari satu tadi mewakili forum aksi. Tapi tetap saja orang mainkan ada lagi yang ngomong dan saya dituduh. Oke, kita sudah mengenal ya keadaan ini membuat kita seluruh rakyat Indonesia terancam masa depannya ya, karena undang-undang yang dibikin ini adalah undang-undang anti rakyat. Yang nomor satu tentu saja Omnibus Law yang mengizinkan pemerintah merampas tanah-tanah rakyat dimanapun di wilayah-wilayah strategis dan mengandung tambang untuk diberikan kepada konglomerat dengan stempel proyek strategis nasional, menjadi kawasan-kawasan ekonomi khusus yang menciptakan kawasan-kawasan pemiskinan rakyat Indonesia yang baru, karena mereka disilakan tidak diganti tanah-tanah itu, tidak dibuatkan rumah dulu, tempat dulu diganti, tidak, tapi langsung diambil, silakan cari di mana saja, boleh di gunung-gunung, boleh masuk laut, boleh kemana saja, dan ini di zaman merdeka tidak boleh terjadi. Maka dari itu dari undang-undang ini saja sudah cukup syarat untuk dimakjulkannya dinasti Jokowi, sudah cukup syarat. Apakah nanti 20 Oktober kasus ini atau isu Fafa ini akan selesai? Kelihatannya tidak akan selesai karena diniatkan betul oleh si penggoreng supaya kasus ini ada di dalam sinyal publik dan terus-menerus sinyal itu dinyalakan untuk mencoba membatalkan Gibran, dan sudah terang-terangan terlihat bahwa ada mulai tuntutan yang lebih eksplisit supaya Gibran dibatalkan, Prabowo yang dilantik. Tetapi kita mau antisipasi itu juga dari perspektif Pak Prabowo, apakah itu membahagiakan atau justru mencemaskan dia. Tetapi kita bisa ulang lagi untuk mencoba membayangkan bahwa kalau soal Gibran ini tidak diselesaikan sebelum dia dilantik, maka problem ini justru akan jadi official problem dari kabinet Pak Prabowo, dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Karena orang akan lihat bagaimana mungkin ada seseorang yang punya perangai buruk dinilai secara etis, untuk sementara dinilai begitu oleh netizen, tapi fotonya terpampang di sebuah instansi pemerintah atau bahkan di instansi kemasyarakatan sebagai wakil presiden berdampingan dengan foto Prabowo. Kan ketimpangan estetik itu sekaligus ketimpangan etik, dan saya hanya mencoba melihat kondisi itu nanti di kemudian hari. Jadi kalau kondisi itu berlanjut, maka akan jadi petaka sebetulnya pada bangsa ini, yaitu ketegangan psikologi antara presiden dan wakil presiden.